Akhirnya tiba waktunya. Waktu dihitung mundur saat tersisa 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Tahun baru telah tiba. Dan ini adalah percobaan terakhirnya. Karena penggunaan time reversal rune telah mencapai 100 kalinya. Ia harus mencapai tahap akhir game ini bersama 4 orang lainnya agar semuanya dapat berakhir. Saat itu dari langit terdengar suara dan muncul cahaya yang berwarna keemasan. Sosok yang muncul dari langit itu mempunyai sayap yang indah dan paras rupawan. Ia kemudian menjelaskan bahwa pada tanggal 1 setiap bulannya untuk 20 tahap, para manusia akan ditransportasikan secara spiritual ke dalam dimensi baru untuk bermain game. Di sana manusia memiliki satu hal untuk dilakukan, yaitu untuk menyelesaikan quest yang diberikan. Jika berhasil menyelesaikan quest, mereka akan bisa kembali pada kenyataan dengan hadiah. Tapi makhluk bersayap itu tidak akan membawa semua orang ikut bermain di dunia game tersebut. Hanya manusia yang berusia 15-24 tahun yang akan berpartisipasi dari seluruh penjuru planet. Setelah selesai dijelaskan, saatnya untuk memulai game. Mereka semua dibawa di ruangan berwarna putih, ruang di mana mereka tidak bisa saling melihat. Sebelum spiritual transfer, mereka harus menciptakan tubuh, seperti membentuk karakter di dalam game. Karakter utama manhwa ini akan melakukan apa yang biasanya ia lakukan. Nama panggilannya adalah Black Sky. Ini menjadikannya yang ke-100 bagi Black Sky karena ia telah gagal sebanyak 99 kali untuk menyelesaikan quest. Semua orang dapat melihat status window dari karakter yang telah mereka buat masing-masing. Jadi lebih kuat jika berhasil bertahan hidup sampai akhir dan membersihkan tahap 20. Mereka tidak hanya akan terbebas dari game bertahan hidup, tapi keinginan mereka juga akan dikabulkan. Namun mereka harus menjadi yang pertama yang menyelesaikannya. Saatnya untuk pengumuman quest mereka yang pertama, yaitu mengalahkan 100 goblin per orang. Dalam misi ini 10.000 manusia melawan 50.000 goblin. Saat berada dalam kelompok atau organisasi, kesan pertama sangatlah penting. Ia harus menanamkan keberadaannya di benak orang lain, agar lalat-lalat pengganggu tidak mendekatinya. Ia harus menunjukkan kekuatannya dan yang paling dari semuanya, ia harus menarik perhatian makhluk bersayap itu. Sebagian yang lain sibuk melarikan diri dan sebagian yang lainnya kesulitan untuk membunuh goblin. Tapi demi bertahan hidup di permainan ini mereka harus mengatasinya. Setelah berhasil membunuh sekitar 100 goblin dengan mudah, Black Sky telah naik ke level 4 dalam sekejap mata. Tahap 1 dilalui tanpa masalah. Ia telah menyelesaikan quest di posisi pertama di seluruh region saat ini. Sebagai hadiah untuk tempat pertama di region saat ini, ia telah menerima tiket senjata langka peringkat terendah dan sebuah peti pilihan hadiah khusus. Walaupun berhasil meraih peringkat pertama, Black Sky tidak puas akan hadiah yang didapatkannya. Kemudian ia membunuh malaikat yang memberikan quest dengan mudah sehingga memperoleh gelar The First Angel Slayer. Ia menyadari tentang hadiah pertama ini ketika berusaha membalas dendam pada malaikat dalam percobaan ke-13.
Dijelaskan dalam permainan ini semua player bisa mendapatkan kelas dimulai dari level 10. Terdapat total 30 kelas dan mengganti kelas itu sederhana, cukup mendapatkan item kelas canggih. Dan bisa juga didapatkan dari melakukan perburuan atau memenuhi syarat. Tapi ada pengecualian, yaitu ketika mengganti kelas menjadi unique class yang hanya diberikan kepada satu player melalui situasi khusus. Tentunya unique class berbeda dimensi daripada kelas biasa. Stat bonus advancement rune komposisi skill itu sangat luar biasa. Black Sichita harus mencapai level 10 terlebih dahulu untuk meraih kelas unique tersebut. Saat ronde pertama berakhir, jiwa akan segera dipindahkan ke tubuh yang berada di dalam dimensi sebenarnya. Semua orang yang berhasil menyelesaikan quest ronde pertama telah terbangun, tetapi beberapa orang lain tidak terbangun. Orang yang tidak terbangun adalah mereka yang tidak selamat dari permainan. Bahkan pada saat di dunia nyata mereka masih bisa membuka status window mereka semua. Hal itu menunjukkan bahwa mereka bisa menggunakan seluruh item dan stat mereka. Para orang yang selamat saat ini dipanggil sebagai player. Ini fakta bahwa kemampuan para player telah ditransfer pada kenyataan. Untuk saat ini para player itu masih belum menjadi masalah. Karena belum ada orang dengan stat tinggi, jadi belum ada efek saat ini. Tapi seiring level para player meningkat, mereka akan menjadi entitas yang sulit untuk dipahami. Entah senjata modern apa yang orang lain gunakan, atau bahkan jika mereka menggunakan seluruh militer, para player itu tidak akan tertindas. Senjata manusia yang tidak terkontrol akan terlahir. Mengetahui bahwa dunia bisa saja hancur menjadi puing sebelum ronde ke-20. Sang MC tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Solusi yang dipikirkannya adalah ia perlu mengendalikan seluruh player dengan kekuatan yang luar biasa. Pertama-tama kita harus mengenal sang MC. Namanya di dunia nyata adalah Ryumin. Ia mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Riwon yang mulai masuk kelas 3 SMP. Keluarganya adalah keluarga biasa. Kedua orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Hal ini menjadikannya sebagai satu-satunya pelindung adiknya. Langkah pertama yang dilakukannya adalah menjelaskan kepada adiknya bahwa dunia saat ini sedang mengalami kekacauan. Ia kemudian mengajak adiknya untuk pergi ke persembunyian Bang Tegiu, ketua kelas yang membulinya di sekolah. Dalam kehidupan sebelumnya sang abang terlambat menyelamatkan adiknya dari pembulian. Efek dari kejadian pembulian ini adalah adiknya kembali dalam keadaan buta setelah dihajar Bang Tegiu. Hal itu tidak akan terulang lagi, di mana sang abang yang datang ke lokasi Bang Tegiu langsung menghajar mereka semua. Hal ini bisa terjadi karena ia telah menjadi seorang player di mana semua kemampuannya meningkat. Prioritas pertama MC kita adalah untuk melindungi adiknya agar aman dari segala bahaya yang mungkin bisa saja disebabkan oleh player lain. Kemudian langkah keduanya adalah untuk menghasilkan banyak uang karena pada saat ini mereka berdua tidak mempunyai uang dan harus makan pop mie sehari-harinya agar bisa berhemat. Caranya agar bisa dapat banyak uang dalam waktu singkat tentu saja pasang nomor alias togel. Hal ini tentunya bisa dilakukan karena sang MC kita telah mengulang kehidupannya sebanyak 99 kali dan menjadi event tahunan yang wajib dilakukan. Sang MC harus secepatnya mengumpulkan kekayaan setiap regresi. Setelah berhasil mendapatkan banyak uang, ia kemudian membeli rumah baru yang keamanannya sangat tinggi dan sisa uangnya ia investasikan ke dalam saham. Yang tentunya sudah ia lakukan di kehidupannya sebelumnya berulang kali dan memperoleh banyak keuntungan dari itu. Tiap awal bulan para player jatuh ke dalam hipnolepsi dan itu merupakan saat terlemah seorang player. Bisa saja itu bencana alam seperti gempa bumi atau kebakaran dan menghindari pembunuh yang disewa player lain.
Itulah kenapa player perlu bersiap untuk saat itu di tempat teraman mungkin untuk pergi ke dunia lain. Tidak peduli berapa banyak kau terbang dan merangkak ke dunia lain, jika kau mati di dunia nyata itu adalah akhir. Beberapa waktu kemudian saatnya untuk masuk ke quest ronde kedua. Quest utamanya adalah untuk memilih perwakilan dalam 3 jam. Round ini tidak ada hubungannya dengan bertarung. Round ini akan selesai jika mereka semua memilih perwakilan wilayah. Saat seseorang sudah menjadi perwakilan wilayah, dia bisa menggunakan otoritasnya untuk memaksa manusia lain melakukan perintahnya. Sang MC di sini mengincar subquest, yaitu untuk mendapatkan kelas dengan cara menaikkan level. Ia harus mencapai level 10 secepatnya. Ia kemudian masuk ke hutan untuk berburu. Ternyata secara diam-diam ia telah diikuti oleh player lain yang mau membentuk aliansi dengan dirinya, tetapi ia tidak menerima proposal tersebut karena ia sendiri sangat kuat dan tidak perlu bantuan dari player lain. Saat ia telah mencapai level 10 maka muncul subquest, yaitu untuk melakukan advance sebelum waktu voting dan mendapatkan item advancement dan memperoleh class. Sang MC kemudian memilih kelas Reaper sebagai hadiah dari advancement. Ia memperoleh Reaper Rune dan memperoleh Reaper Skype. Dan rangnya juga meningkat dari beginner menjadi apprentice. Disinilah ia memperoleh gelar Black Skype.